Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam untuk materi berempati itu mudah, menghormati itu indah. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Nah, dalam istilah lain, empati sama dengan rasa iba. Nah, yaitu kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya, ataupun merasa kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 8 yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dari ayat tersebut, menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekadarnya sebagai tanda tali kasih. Kemudian, sikap empati dapat timbul dalam diri kita apabila kita mempunyai pertama, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain, dan yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Terkait sikap empati ini, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan dan bagian-bagiannya saling mengkokohkan. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lain. Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasa gembira. Nah, berarti untuk kebalikan dari sikap empati ini yaitu sifat egois atau sombong, di mana sifat egois atau sombong ini merupakan sikap atau sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sikap empati ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara pertama, peka terhadap perasaan orang lain, kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia, yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri, yang keempat, membahagiakan orang lain. Yang selanjutnya tentang hormat menghormati. Yang pertama, menghormati orang tua. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan melalui kedua orang tua kita, terutama ibu yang telah melahirkan kita. Nah, begitu banyak jasa mereka kepada kita, dan diantaranya jasa kedua orang tua kita kepada kita yaitu yang pertama, seorang ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Yang kedua, ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Yang ketiga, ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Yang keempat, ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Yang kelima, ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. Yang keenam, ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Dari jasa-jasa kedua orang tua kita yang sangat besar, maka wajib hukumnya bagi kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Pada penggalan ayat wabil walidain ihsana, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, masih terkait dengan berbuat baik kepada orang tua,
Imam Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar yang artinya, dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, hadis ini menegaskan kepada kita agar tidak sekali-kali mengecewakan kedua orang tua kita. Nah, kemudian perilaku kita untuk menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, ketika orang tua kita masih hidup, maka caranya adalah memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik, dan membahagiakan keduanya. Yang kedua, ketika orang tua kita sudah meninggal, maka caranya adalah jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua, dan menjaga nama baik mereka. Yang selanjutnya, menghormati guru. Selain kita harus berbakti kepada kedua orang tua, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Nah, karena guru telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Nah, guru juga menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Maka, ketika kita berbuat baik, berbakti, dan menghormati guru, maka kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, maka cara berbakti kepada guru di antaranya yaitu yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, rendah hati, sopan, dan menghargai. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Dan yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.